Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengeluarkan sejumlah pernyataannya terkait operasi militer di Ukraina yang telah berlangsung selama sekitar 8 bulan. Berbicara pada konferensi pers di ibu kota Kazakhstan, Astana, Putin mengatakan tidak ada rencana untuk mobilisasi militer tambahan di Rusia, sementara mobilisasi saat ini direncanakan akan selesai dalam 2 minggu ke depan. Putin menambahkan sebanyak 222.000 cadangan telah dimobilisasi. Jumlah ini masih di bawah target di mana Kementerian Pertahanan Rusia akan menarik 300.000 pasukan cadangan mereka. Dari jumlah yang sudah dimobilisasi, menurut Putin sebanyak 33.000 diantaranya sudah berada di unit militer, sementara sebanyak 16.000 sudah terlibat dalam operasi militer di Ukraina. Di bagian lain, orang kuat Rusia ini mengatakan saat ini tidak perlu lagi melakukan serangan besar-besaran di Ukraina, tetapi pihaknya akan melihat perkembangan setelah pasukan Rusia menargetkan kota-kota di seluruh negeri. Seperti diketahui, pada Senin 10 Oktober 2022, Rusia melakukan serangan besar-besaran di ibu kota Kiev dan kota-kota besar lainnya. Serangan itu merupakan tanggapan terhadap ledakan yang merusak jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia. Moskow menyalahkan Ukraina atas ledakan tersebut. Hingga Jumat 14 Oktober, serangan rudal masih berlanjut meski dengan skala yang lebih rendah. Zaporizhzhia menjadi kota yang paling banyak mendapat serangan rudal dan roket. Presiden Rusia juga mengakui apa yang terjadi selama perang adalah tidak menyenangkan. Namun ketika ditanya apakah dia menyesal sehubungan dengan konflik tersebut, Putin mengatakan tidak dan bersikeras bahwa Rusia melakukan hal yang benar. Di bagian lain, Putin menyebut Jerman telah membuat kesalahan dengan memprioritaskan kesetiaannya kepada NATO daripada kepentingan nasionalnya. Pemimpin Rusia itu menambahkan bahwa Jerman belum membuat keputusan mengenai tawaran untuk memompa gas melalui satu jalur pipa Nord Stream 2 yang tidak rusak. Tetapi dia mengatakan keputusan seperti itu bukan urusan Rusia. Putin pada kesempatan itu juga kembali mengingatkan bahwa setiap bentrokan langsung antara pasukan NATO dengan Rusia akan menyebabkan bencana global. Dia berharap Fakta Atlantik Utara menyadari hal tersebut dan tidak mengambil langkah seperti itu. Putin juga mengatakan pihaknya terbuka untuk gagasan pembicaraan dengan Ukraina. Menurutnya, jika Kiev sudah siap untuk pembicaraan, maka upaya mediasi akan diperlukan. China dan India menurut Putin juga mendukung dialog damai di Ukraina. Komentar Putin soal pembicaraan damai muncul hampir bersamaan dengan sebuah laporan surat kabar independen Rusia, Medusa, yang menyebut Presiden Rusia bersedia mengambil bagian dalam diskusi dan bahkan dapat menarik pasukannya dari daerah Kherson. Namun media tersebut merinci sejumlah kondisi yang menjadi syarat pembicaraan bisa digelar. Salah satunya adalah bahwa Crimea bukan bagian dari pembicaraan. Selain itu, wilayah Donbas yang dianeksasi tetap berada di bawah kendali Rusia. Ini adalah kondisi yang sulit disetujui oleh Ukraina yang tetap menginginkan Rusia mundur dari semua wilayah Ukraina termasuk Crimea. Kondisi paling mungkin yang bisa diterima Kiev mungkin adalah kembali ke posisi sebelum 24 Februari dan masalah lain akan diselesaikan melalui dialog yang melibatkan suara internasional. Ukraina juga menyebut setiap upaya negosiasi atau gencatan senjata hanya akan digunakan Rusia untuk menghimpun kekuatannya kembali dan selanjutnya mereka akan kembali melakukan serangan yang lebih besar. Menurut dua sumber yang dekat dengan Kremlin dan satu sumber yang dekat dengan pemerintah Rusia yang berbicara dengan Medusa, posisi Putin tidak berubah. Namun sumber tersebut mengatakan pihak berwenang Rusia telah mengembangkan opsi taktis baru. Dalam skenario ini, alih-alih membuat Ukraina menyetujui perjanjian damai penuh, Kremlin akan mencari gencatan senjata sementara. Para pemimpin Rusia percaya ini dapat diatur melalui negosiasi antara pasukan Rusia dan Ukraina tanpa keterlibatan presiden kedua negara. Laporan tersebut juga muncul di tengah keputusan Rusia untuk mengevakuasi warga Kherson. Langkah ini diambil setelah Ukraina terus meningkatkan serangan ke wilayah tersebut. Namun sejauh ini Rusia tidak akan menarik pasukannya dari daerah itu. Di sisi lain, pasukan Rusia dalam beberapa hari terakhir mendapat kemajuan dalam upayanya merebut Bakhmut. Serangan yang dimotori oleh grup Wagner itu dilaporkan berhasil merebut sejumlah desa di sekitar kota penting di Donetsk tersebut.
Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fatjuna.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.